Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan perihal soal yang baru diupdate dan hari ini insya Allah tutorial ini akan kita selesaikan dari nomor 1 sampai nomor 15. Teman-teman semua silahkan disimak videonya. Oke, yang pertama pastikan kalian sudah download dulu Winbox atau di komputer kalian harus ada Winbox. Lalu di refresh. Pastikan mikrotik kalian sudah kalian reset. Ya, teman-teman, kalau sudah di reset biasanya angkanya 00. Ya, klik 2 kali pada MAC address, lalu connect. Ya, teman-teman, kita mulai konfigurasi dari nomor 1. Nah, teman-teman, nomor 1 ini DNS, NTP, IP address, dan gateway bisa kita kerjakan secara 1 kali klik dengan cara klik IP, DHCP client. Teman-teman, nanti kalian pilih plus. Oke, ini NTP dan ini DNS. Ketika kita klik apply dan OK, secara otomatis nomor 1 dan 2 itu secara otomatis selesai. Sudah kita kerjakan. Oke. Penjelasannya interface ini kita pilih interface yang kita colokin dengan kabel internet. Dalam hal ini internet kita colok di Ether 1. Kalau sudah, klik apply lalu OK. Kalau terjadi seperti ini teman-teman, ini stopwatch dan ininya ada X. Cara memperbaikinya adalah tinggal klik lalu checklist. Kalau tidak terjadi maka ya sudah, bersyukur saja. Oke, di sini kita udah dapat IP-nya. IP-nya adalah 10.27/24. Kemudian lanjut. Nomor 1, 2 ini kita anggap selesai. Nomor 4 dan 5 juga selesai teman-teman ternyata. Dalam 1 kali klik, yaitu di bagian DHCP layan. Sekarang kita masuk ke web proxy. Web proxy ini kita kerjakan di IP web proxy. Oke, pada menu ini pastikan kalian checklist enable-nya. Lalu yang kedua, webmaster ini diubah sesuai dengan soal, yaitu soalnya adalah ini, nama peserta @sekolah.sch.id. Ya, ini kita copy bisa atau tidak terserah. Kalau Kak Haikal ketik sendiri ya. Di sini contoh nama Kak Haikal adalah Muhammad underscore Haikal @sekolah.sch.id. Oke, charge on the disk di checklist lalu apply lalu oke. Oke, itu untuk nomor 3. Tapi belum sampai di situ teman-teman. Ternyata kita harus tambahkan dulu firmware-nya. Oke, firmware di sini kita isi di bagian NAT. Setelah web proxy kita isi di bagian NAT. Oke, kita arahkan ke destinasi NAT-nya tadi. Oke, pada NAT kita klik plus, lalu ubah jadi DSCNAT. Protokolnya diubah jadi ITCP, port destinasinya kita ubah menjadi 80, teman-teman. Pada action kita ubah menjadi redirect, portnya kita isi jadi 80. Oke. Oke, lanjut. NAT yang kedua, ini NAT yang pertama teman-teman. NAT yang kedua kita buat yaitu srcnat. Out interface-nya adalah Ether 1 atau Ether yang terkonek oleh internet. Terus itu action-nya kita ubah menjadi masquerade. Oke, 2 NAT ini udah berhasil. Kita anggap bahwa web proxy-nya kita akhiri. Lanjut, jaringan lokal. Masuk ke jaringan lokal artinya kita masuk ke Ether 2 teman-teman, atau Ether yang terkonek sama komputer. Oke, kita masuk ke menu IP address. Klik plus. Addressnya kita isi dengan address yang ada di soal. Yang mana itu? Yang ini teman-teman nih, yang ini. P. Kita bisa pastikan ke sini. Ininya kita arahkan ke Ether 2, lalu apply lalu oke. Selesai teman-teman. Itu untuk nomor 6. Bisa kita X. Sekarang DHCP pool. DHCP pool itu kalau pada jaringan lokal kita klik IP di DHCP server. Setelah DHCP server, klik setup. Nah, seperti ini, pilih Ether 2. Next, next, next. Ketika di sini nih,
Di address to give out kita ubah menjadi 100. Yang tadinya 126 kita ubah menjadi 100. Kenapa? Karena jumlah addressnya, jumlah kliennya hanya ada 99. Kita next, kita next, kita next. Oke. Ini untuk Ether 2. Itu untuk nomor. Nah, ini kan dia akan otomatis seperti ini. Kalau terjadi seperti ini jangan panik ya teman-teman. Kalian tinggal pencet aja right connect. Otomatis muncul. Jangan panik. Oke, itu kita sudah mengerjakan nomor 7. Lanjut ke nomor berikutnya, buatlah firmware Alga IP2 sampai 50 tidak dapat ping ke router. Artinya buatlah aturan agar nomor absen nomor 2 sampai 50 tidak dapat memanggil router atau nomor absen 1. Oke, berarti kita main-main di filter rule, di firewall. Ya teman-teman, sebelumnya di firewall tadi kita sudah bahas 2 NAT dari direct untuk protokol web proxy. Nah, yang 2 ini untuk masquerade atau untuk LAN-nya. Sekarang kita buat filter rule-nya. Filter rule-nya adalah yang pertama plus. Kita lihat di general. CHAN-nya kita ubah menjadi input. Short address-nya kita tulis 192.168 kelas 100 nomor absen 2 sampai, kan tadi sampai 50 ya nomor absen 50. Maka kita ubah menjadi kelas 100 sampai 50. Jadi dari 2 sampai 50 tidak dapat ngeping memanggil ke berapa ya? Ke 101. Protokolnya kita ubah jadi ICMP. Actionnya kita ubah menjadi drop. Kalau sudah apply lalu oke. Teman-teman sudah selesai? Ini udah. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Nomor 8 kita anggap selesai. Nomor 9 wireless. Dari nomor 51 sampai 100 nggak boleh connect ke wireless. Gimana cara buatnya? Klik plus. Lalu di general kita pilih input. Short addressnya kita tulis nomor absennya 51 sampai 100. Nggak boleh ngeping ke wireless. Wireless itu nomor absen ke wireless itu ada di beda kelas ya. Jadi kalau LAN itu kelas 100, kalau wireless itu di kelas 200. Oke, 0/24. Kenapa nomor absennya 0? Ini artinya kita seperti ngasih tahu bahwa nomor absen 51 sampai 100 di kelas 100 nggak boleh manggil seluruh kelas yang di kelas 200. Makanya nomor absennya di nolin. Kalau dikasih angka 1 berarti cuman nggak boleh manggil ketua kelas. Tapi kalau 0 kita anggap seperti nggak boleh manggil semuanya. Protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Actionnya kita ubah menjadi drop. Apply. Oke. Ini sudah kita kerjakan nomor 9. Lalu berikutnya adalah rule agar setiap akses ke router tercatat. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Klik plus. Pada general, klik input. Tidak usah diapa-apain ya. Klik action. Pada action, klik log. Lognya di checklist. Log preferences-nya, prefix-nya kita kasih alamat yaitu login 12. Nah, login 12. Apply oke. Sudah jadi nih. Kita langsung masuk ke sistem login. Pada login ini di info kita ubah menjadi prefix-nya adalah login 12. Actionnya kita ubah menjadi this. Apply lalu oke. Oke. Lanjut ya. Tuh kita seperti sudah mengerjakan nomor 10. Sekarang nomor 11. Wireless. Nomor 11 ini tidak bisa kita langsung kerjakan IP addressnya, melainkan kita harus buka dulu SSID-nya dengan cara klik wireless. Pada menu WLAN di checklist dulu teman-teman. Nanti dia jadi seperti ini. Di checklist klik 2 kali. Pada bagian wireless nih, kan ada general, wireless, data rate, sama segala macam. Cari bagian general. Lalu klik wireless.
Di wireless ini kita ubah yang tadinya mode station menjadi mode AP bridge. Ya, SSID-nya kita ubah menjadi nama kita. Di sini nama Haikal adalah Muhammad Haikal. Add tadi apa? Proxy UKK. Kita apply lalu kita apply. Kita sudah mengerjakan nomor 12. Oke, kita buat IP address 201 untuk WLAN. Ini namanya interface-nya WLAN. WiFi itu nama interface-nya WLAN. Ya, klik address. Klik plus. Kita buat 192.168. Tadi dia minta berapa? 201/24 pada interface WLAN. Apply oke. Secara otomatis dia membuat. Oke. Biar kita close dulu biar rapi. Nomor 11 selesai. Lanjut ke nomor 13. DHCP pool sebanyak 99 klien. Sebenarnya bisa kita kerjakan menggunakan IP DHCP server. Tapi karena dia itu akan connect sama hotspot, kita langsung buat aja di hotspot. Klik hotspot setup. Nah. Oke. Hotspotnya kita taruh di WiFi atau wireless LAN. Next. Pada menu address pool kita ubah menjadi 100 karena cuma ada 99 IP atau nomor absen. Next. Pada DNS server kita isi 888. Setelah itu kita next lagi. DNS name ini wajib dihafal ya, DNS name. DNS ini kita yang buat sendiri. Kita buat seperti haikal.ukk atau yang lain terserah. Next. Kalau sudah, berarti kita sudah mengerjakan nomor 13. Kita lanjut. Buatlah 20 akun hotspot radius. Teman-teman, untuk akun 20 hotspot ini kita menggunakan software yang namanya dicari ya. Kita pakai software yang namanya Micromom. Software yang ini. Kenapa kita gunakan ini? Karena banyak fitur yang bisa kita andalkan melewati Micromom server ini. Ya, file ini sudah ada di file dokumen. Lalu cari namanya Micromom server. Lalu klik 2 kali. Oke. Dia akan muncul seperti ini teman-teman. Oke. Sebelum kita masuk ke sini, pastikan dulu IP address kita itu sudah menjadi opten. Ketika sudah jadi opten, kita cek status, kita lihat. Pastikan kalian hafalkan dulu subnet mask, gateway, dan DNS server. Kalau sudah hafal, klik properties, klik internet protocol version 4, kita isi. Ini kita isi dengan 100 nomor absen di antara 2 sampai 50. Misalnya 46. Contoh. Kita ketik lagi teman-teman. 101. Kalau nggak salah subnetnya bukan 255, melainkan jadi 128. Tadi teman-teman. Oke, yang ini juga sama. DNS-nya dilihat dari komputer masing-masing. Kalau sudah, oke. Kita tunggu sampai dianya menjadi internet akses. Kalau sudah menjadi internet akses, kita buka Micromom, stop, lalu start lagi. Kalau sudah di start, klik open. Secara otomatis dia akan seperti ini. Di sini kita buat akun. Akunnya dengan kata Micmon. Passwordnya 1 sampai 4. Micmon. Login. Dia akan berubah seperti ini. Kita anggap seperti ini ya, karena harusnya seperti ini. Tadi itu udah ada bekas Haikal kemarin. Oke. Ketika udah sampai ke sini, kita jangan dulu lakukan apa-apa, melainkan kita masuk lagi ke Mikrotik. Ya, kita bikin akun Micmom di Mikrotik kita dengan cara klik sistem user. Lalu klik plus di user, kita tulis Micmom. Grupnya kita ganti full.
Passwordnya kita kasih 1 sampai 4 seperti tadi. Apply oke. Ini Mikmo. Oke. Di sini kita klik add router kalau sudah bikin user ya. Ntar sessionnya kita ganti nama singkat kita aja biar gampang dihafal. IP mikrotiknya itu IP gateway kita yang tadi. Username-nya adalah Mikmon. Passwordnya 1 sampai 4. Hostname-nya bebas. Kalau di sini Haikal pakai Haikal. DNS-nya itu yang tadi kita buat teman-teman pas lagi bikin hotspot. Oke. Save lalu ping. Kalau sudah pingnya oke, berarti kita sudah bisa connect. Oke, sudah masuk ke sini, klik hotspot, klik user list. Habis itu di sini kita buat generalnya. Di general ini kita ubah quality-nya menjadi 20 karena kita disuruh bikin 20. Servernya kita pilih hotspot. Username dan password kita ubah jadi username sama dengan password. Oke, ini panjang dari username-nya. Kalau di kakak bikinnya 3 aja karena nggak mau panjang-panjang. Oke, flag fix-nya itu kakak tambahin UKK karena agar di depan password nanti ada kata-kata UKK. Karakternya kita ganti random 1 2 3 4. Profil default kita klik generate. Oke teman-teman, di sini kita sudah bikin yang namanya user mikromom. Nah, ini adalah usernya UKK. Nah, 3 angka ini adalah 3 angka yang di general tadi. Nah, kalau UKK-nya itu adalah kata yang tadi prefixnya. Sampai di sini kita sudah selesai mengerjakan nomor 14. Lanjut, nomor 15. Akun hotspot hanya bisa digunakan pukul sekian. Oke, ini kita sistem di mana? Kita atur di mana? Klik IP firewall. Oke. Di firewall ini kita klik plus. Kita buat ininya forward. Short address-nya kita masukin short address WLAN kita, WLAN atau WiFi. Out interface-nya kita out interface ke Ether 1. Okay. Action-nya kita ubah menjadi drop. Extract-nya kita ubah menjadi team. Ininya adalah 016. Di sininya adalah 07. Ini artinya apa? Ini artinya dari jam 16 sampai jam 7 pagi, dari jam 6 sore dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi itu internet nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai dari jam 7 sampai jam 16. Play. Oke. Nah, lihat di sini ada native time. Ini akan berlaku ketika sudah melewati jam 16. Oke. Oke, sampai di sini kita sudah mengerjakan nomor 15. Lanjut ke nomor 16. Nomor 16 kita kerjakan di bagian IP web proxy, klik akses. Di sini kalian klik plus, lalu pada destinasi portnya kita ketik 80. Pada destinasi hostnya kita ketik linux.org. Aktifnya kita ganti Denny, lalu apply oke. Kita sudah mengerjakan nomor 16. Lanjut nomor 17. MP3 dan MKV tetap ada di sini. Klik plus, klik destinasi portnya, lalu klik partnya. Part ini kita ketik bintang titik MP3 karena yang dilarang adalah MP3 kan. Actionnya itu Denny atau dilarang. Oke, ini untuk MP3. Sekarang MKV, klik plus, destinasi portnya kita ganti 80, partnya kita ganti bintang .mkv.
actionnya kita ganti dia ini apply. Oke. Di sini kita sudah mengerjakan nomor 17. Teman-teman, sekarang kita cek dengan ketik Windows R. Dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Klik CMD enter. Sekarang coba kita ping ke 192.168.101. Apakah timeout atau berhasil? Ada timeout. Berarti sudah berhasil karena kita sudah buat dari ping 1 sampai seterusnya itu tidak boleh. Sekarang kalau kita ping ke Google. Jadinya seperti ini, teman-teman. Berhasil. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat nomor 1 sampai nomor 17. Nanti kita akan mencoba untuk mengetes jaringan wirelessnya melalui handphone.